Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dewi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita sebagai orang tua membentuk aktivitas ibadah terhadap anak kita. Nah, sebelumnya materi yang saya dapatkan itu dari buku Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak. Nah, di buku ini sudah dijelaskan secara lengkap bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa konsisten, bisa istiqomah dalam mengajarkan aktivitas ibadah kepada anak kita sesuai dengan prioritasnya, sesuai dengan step-stepnya. Nah, yang pertama apa nih ibadahnya? Pertama adalah sholat. Kita harus jelaskan kepada anak kita bahwa sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan kita juga harus jelaskan bahwa sholat ini adalah alasan mengapa kita diciptakan oleh Allah. Dan juga kita bisa jelaskan bahwa ada hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dan ada pula hadiah bagi orang yang mengerjakan sholat, yaitu surga. Nah, jadi si anak ini punya motivasi dan ada sedikit rasa takut akan neraka dan motivasi untuk masuk ke dalam surga gitu ya. Nah, bagi anak-anak yang mungkin sudah terbiasa untuk ngegame atau nonton TV atau main, nah kita bisa jelasin nih, ada hadisnya yang menjelaskan bahwa ketika umur 7 tahun anak kita harus mengerjakan sholat, mengetahui tentang sholat, dan ketika umur 10 tahun jika anak itu meninggalkan sholat, mereka sudah boleh untuk dipukul. Nah, dipukul ini ada aturannya ya, pukul bagian kaki dan menghindari kepala dan wajah seperti itu. Jadi si anak ini punya rasa lebih takut nih jadinya untuk meninggalkan sholat, takut dipukul, takut masuk neraka seperti itu. Nah, selain sholat fardu, kita bisa ajak nih anak-anak kita untuk sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud. Kita bisa ajak anak-anak kita untuk bangun di malam hari, yuk kita qiyamul lail. Kita bisa sholat sholat taubat, sholat hajat, sholat tarawih, sholat tahajud dan sholat witir. Nah, di situ kita kalau pandai-pandai memberikan situasi dan suasana yang menyenangkan, si anak ini akan ketagihan besoknya, yuk kita bangun lagi yuk bun misalnya. Nah, beda lagi nih dengan aktivitas sholat Jumat. Nah, si bapak nih yang harus ajak anak laki-lakinya untuk ikut sholat Jumat. Jadi anak ini punya pengalaman tersendiri. Oh, ternyata sholat Jumat itu cuma 2 rakaat. Oh, sholat Jumat itu ada khotbahnya. Oh, seperti ini gitu. Nah, jadi si anak ini punya pengalaman nih. Aku sholat Jumat loh. Kalau anak perempuan kan nggak ada. Nah, gitu. Jadi bisa jadi bahan cerita, jadi bahan istilahnya si anak ini ada rasa bangga seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ajak anak kita untuk selalu terpaut dengan masjid. Kita bisa ajak mereka ke acara-acara majelis taklim atau acara pengajian atau acara-acara ceramah di masjid ya tentunya. Nah, si anak ini akan bisa menganggap masjid adalah rumah keduanya setelah rumah kita. Jadi mereka bisa terbiasa nih dari kecil, terbiasa kita beribadah di masjid, kita bermusyawarah di masjid, kita mendapatkan ilmu di masjid, kita bersilaturahmi di masjid seperti itu. Nah, jadi si anak ini udah gak asing lagi ketika mereka dewasa, mereka mungkin ada masalah atau apapun, atau mereka sedang bersyukur atau sedang biasa-biasa saja, mereka akan singgah ke masjid dulu sebelum rumah kita gitu. Jadi mereka gak akan asing dengan masjid. Dan juga selanjutnya adalah melatih anak kita untuk berpuasa. Nah, kita bisa jelasin nih, dalam 1 tahun ada 1 bulan yang mulia, yang mana bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, namanya puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya Ramadannya udah lewat gimana ya? Kita bisa jelasin nih, ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan di setiap bulannya. Misal puasa Senin Kamis, puasa puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Nah, si anak ini bisa ngerasain nih feelingnya. Oh, ternyata gini puasa. Oh, harus ada sahur. Oh, nggak boleh makan dan minum dari
terbit fajar sampai terbenam matahari. Oh, makannya harus yang manis dulu. Nah, seperti itu. Jadi si anak ini akan istilahnya punya ilmu baru nih gitu, punya sesuatu yang baru nih gitu. Jadi pandai-pandai kita sebagai orang tua untuk memberikan suasana yang membahagiakan. Bisa kita berikan hadiah atau kita ajak mereka ke tempat yang mereka mau. Nah, itu nggak ada masalah seperti itu ya. Selanjutnya mengajarkan tentang haji. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman di rumah bisa mengajak anak-anaknya untuk pergi haji atau umroh. Cuman nggak sedikit juga teman-teman yang mempunyai anak dan mungkin mereka juga belum bertemu dengan Baitullah seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus mengajarkan anak kita tentang haji? Karena haji adalah salah satu rukun Islam. Pergi ataupun tidak perginya kita dalam waktu dekat, kita harus ajarkan tentang ibadah haji ini. Nah, kita bisa jelaskan bahwa haji adalah salah satu rukun Islam. Dan haji itu terletak di prosesi haji ini terletak di Makkah dan Madinah. Nah, seperti itu. Jadi si anak ini bisa tahu jika mereka besar nanti udah nggak asing lagi tentang haji. Kita bisa jelaskan fikih-fikih haji itu seperti apa, seperti ada tawafnya, ada sa'i, ada tahalul, ada untuk haji ada wukuf seperti itu. Jadi si anak ini akan teringin apalagi kita ajak mereka untuk manasik haji. Mereka akan teringin ya, aduh ya bun, kapan ya kita bisa pergi haji. Nah, itu bisa jadi doa nih dari kecil. Kita bisa ajarkan, ayo kita doa biar kita sekeluarga bisa naik haji gitu. Nah, yang terakhir adalah melatih anak untuk membayar zakat. Nah, zakat fitrah yang wajib itu kan di bulan Ramadan. Kita bisa ajak anak kita untuk membayar sedekah di setiap hari atau di setiap Jumat. Nah, kita bisa nih jika kita orang tua punya sedekah atau zakat 2,5% penghasilan, kita bisa amanahkan ke anak kita untuk si anak inilah yang memberikannya kepada orang yang berhak. Nah, jadi si anak ini punya pengalaman juga nih tentang bagaimana caranya berbagi. Nah, di situ kita sebagai orang tua bisa nih memotivasi anak kita untuk ayo kita belajar yang rajin, ibadah yang rajin juga, supaya nanti besar jadi orang yang sukses, jadi orang yang kaya raya dan dermawan, supaya bisa membantu orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Nah, jadi si anak ini punya tujuan hidup, punya cita-cita supaya mereka ini bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah, seperti itu ya teman-teman, kira-kira yang bisa kita jalankan step-stepnya supaya anak kita ini bisa menjadi anak yang soleh-soleha insya Allah ya. Nah, sekian dulu penjelasan saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.